kembali lagi di serial Cesuka. Cerita suka-suka kita. Nah, di serial Cesuka kali ini kita akan bahas bagaimana sih weekend kalian. Maksudnya, gimana sih weekend kalian? Kalau kalian weekend. Tapi sebelumnya kenalan dulu dong. Oh, nama aku Rai. Nama aku Cita. Aku Arsya. Nah, oke, kita balik lagi ke topik. Gimana sih weekend kalian? Jujur weekend itu boring banget guys sih. Siklus yang sangat selalu terulang-ulang. Makan, main HP, tidur, mandi. Udah. Tapi inget gak sih? Gak produktif banget. Kemarin weekend kita tuh bener-bener produktif dan Nah, seru banget. bener banget. Kenapa bisa produktif dan seru banget kemarin? Nah, kemarin tuh kita diajak oleh Laskar Digital dan bersama teman-teman kita diajak berkeliling ke Museum Sono Budaya. Di sana kita belajar, terus cari ilmu, pokoknya banyak banget yang bisa kalian lakuin di Museum Sono Budaya. Terus tempatnya juga tuh bener-bener Strategis banget. Bener-bener di deket titik 0. Iya. Di dekat apa ya? Alun-alun gak sih? Iya, Samping alun-alun utara guys, di belakang kantor pos. Kita habis keliling-keliling alun-alun bisa langsung ke situ ya kan? Iya. Selain tempat yang strategis, kalian bisa ke situ pakai semua kendaraan, jujur. Kalian bisa naik pesawat, naik bis, naik motor, naik sepeda, Iya, dan naik becak juga bisa. harganya Murah banget. aman banget. Event itu lagi weekend ya guys, harganya nggak semahal itu. Kalian tahu berapa? 3.000 rupiah. Kalian udah bisa belajar mengenai masa-masa prasejarahnya Jogja itu kayak gimana. Kan kelas 7 itu membantu banget kalian buat belajar IPS. Anak-anak ya kan? SMP nih ya, anak-anak SMA yang IPS boleh banget Kalian datang. bisa lihat apa ya? Kayak secara live gitu loh. Yes, Iya, bener banget. Yang kalian gak expect kalian bakal lihat, yang sebelumnya kalian cuma bisa lihat di foto, di buku tema IPS ya kan, di Google Classroom tuh. Live. Sekarang kalian bisa lihat aslinya kayak gimana Oke, guys. kita kali ini mau nyeritain yang di bagian gedung lama. Oh ya, disclaimer dulu Gedung yang nih. paling depan gitu. Kita pertama kali masuk itu udah masuk ke gedung lama ya. Yes. Di sana kita pertama kali akan disambut dengan gamelan-gamelan. Scan tiket dulu. iya. Sebelum itu ada scan tiket dulu. Scan tiket buat masuk. Habis itu kita akan disambut dengan gamelan-gamelan dan juga Yes. ada suatu apa ya? Nah. Tempat tidur yang namanya itu Pasren kalau nggak salah. Oh iya, tempat tidur. Wah. Yang ini ya, yang kayak ranjang itu kan yang kemarin ya. Itu ada di ruangan pengenalan. Dan Iya. itu juga ada apa patung orang gitu, ada 2 cewek cowok. Habis itu ada topeng-topeng, kain-kain juga. banyak Nah, banget. di halaman pertama ya, di ruangan pertama waktu kalian bener-bener masuk setelah gamelan, kalian tuh bakal bisa lihat aksesoris rumah Iya, lama guys. Isi-isi rumah lama tuh kayak gimana kalian bisa lihat di situ. Ya, habis itu masuk ke ruang prasejarah. Nah, di sini nih yang mau lihat apa ya? Kapak-kapak secara live. Kayak Kapak lonjong Kapak pelajaran lonjong anak kelas 7 banget. Mungkin ini bisa dibilang tempat yang paling kita bisa inget ya, Iya, karena kita nggak akan expect lihat Iya. barang-barang zaman dulu yang bener-bener kayak cuma di buku, sekarang kita bisa lihat aslinya. Bahkan ada Kita nggak expect sekali. yang peti For your batu. information. Yes. Dulu tuh orang meninggal itu maaf ya, orang meninggal tuh bukan dikubur, tapi kayak ada Dijadiin peti pakai dari batu gitu, batu. itu benar-benar ditaruh di atas tanah. Iya, Bukan nggak dikubur. tanah. Heeh. Itu keren banget sih. Terus lanjut, habis itu ada di ruang ke ruang klasik. Ya, di Nah, ruang ini menjelaskan tentang masa-masa Hindu Buddha, Masa-masa Islam. Itu diceritain di situ keseniannya, bahasa, sistem kemasyarakatan, terus Permainan ada kayak- tradisional, terus ada ini juga senjata. Iya, senjata kayak gitu-gitu banyak. Ada ilmu pengetahuannya juga. Guys, di bagian senjata ini kalian bisa tahu gimana sih asal pembuatannya, ditemukannya di mana. Lalu pertama kali dibuat itu kapan, itu kalian bisa tahu guys. Dengan cara kalian nanti bakal ada layar gitu dan kalian bisa
tap itu gambar kerisnya dan ntar bakal ada suaranya. Itu keren Dan banget. itu seru banget. Punya super power. Iya, bener banget. Jadi museum sekarang juga udah gak boring yang isinya cuma Udah vibes-nya Marvel banget. Marvel zaman prasejarah. Iya. Terus lanjut ada ini baju adat. Baju adat. Ini ya guys, tempat Baju paling adat Jawa juga tuh ada banyak banget ternyata. Maksudnya nggak cuma satu. Terus ada baju adat apa ya kemarin. Aduh banyak lah pokoknya. ada kayak batik-batik gitu. Iya. Bagaimana cara Cara dibuatnya? membuat batik, Iya. Bukan caranya. Iya, bener banget. Iya. Terus lanjut ke ruang Yang ada wayang ya. Ya, di ruang wayang ini kalian bisa lihat berbagai macam jenis-jenis wayang. Terus bahkan kalian bisa nonton wayang. Ah, bener-bener. Tapi waktu itu kita nggak sempet sih ya. Iya, guys. Sensornya mati. Iya. Jadi kayaknya kita terlalu pagi mungkin. Iya. Terus selanjutnya ada ruang yang isinya tuh kayak aksesoris rumah lama gitu. iya benar. Oke. Di Oke, situ lanjut. tuh ada aksesoris rumah-rumah Jawa. Terus kayak pahatan-pahatan kayu orang-orang. Oh Jawa. iya, pahatan kayu. Itu bagus banget sih. Di ruang selanjutnya. Jangan lupa ada topeng-topeng. Oh iya. Iya, ada satu ruangan topeng di situ. Bagus banget. Iya. Terus ada Mainan-mainan sih. Nah, itu mainan Mainan tradisional yang bener-bener aku tuh belum tahu. Kayak beberapa dulu Oh, iya. ini ya. Kita jadi tahu kalau permainan tradisional itu nggak cuma yang kayak biasanya kita lihat kayak gangsing, apalagi ya. Banyak ada dakon juga. Nah, ternyata nggak cuma itu aja guys, masih baik banget. Dan banyak ternyata yang aku jujur nggak tahu itu Nggak apa tahu, iya. cara mainnya gimana. Mungkin pengetahuannya emang Tapi dijelasin di sana cara mainnya gimana. Bahkan nggak cuma yang ada alatnya nggak sih yang kayak main peta umpet gitu. juga Iya, kan dijelasin. ada cara dijelasin mainnya. cara mainnya dan juga ada dokumentasinya. Yeah, ada dokumentasinya orang zaman dulu main Iya. itu guys. Keren banget sih. Wow. Terus Lalu yang kita selanjutnya itu lanjut ke bagian rumah. Rumah zaman dulu, rumah joglo itu tuh. Jadi ada detail-detailnya guys, mulai dari bagian terasnya itu kayak gimana, lalu bagian dapur itu kayak gimana, lalu ada juga tata letaknya guys, kayak dari atas gitu kita bisa lihat, misalnya dapur itu biasanya di bagian sini, lalu teras ada di bagian depan lah ya kalau teras mah, ya gitu deh. Selanjutnya ada ruang Jawa Bali ya sih. ya. Jawa Nah, Bali. awalnya kita agak bingung nih, karena ini kan dari tadi ngebahasnya Jogja. Iya. Ada Bali. Kenapa? Gitu. Tahu nggak kenapa di situ ada Bali juga? Kenapa tuh? Nah, jadi Bali itu juga punya kesamaan guys, kesamaan tradisi seperti kita. Mulai dari tari, mulai dari apa ya? Bahkan rumah. Ya, rumahnya pun itu juga sama banget kayak kita. Mereka punya tradisi yang gak jauh beda sama kita. Nah, contohnya aku ceritain nih, mulai dari tarinya ya guys. Di kita ada yang namanya jatilan. Oh, iya, Nah, kalian iya, semua tahu bener ya. Banget sama Jatilan. Nah, jatilan. Kalau di Bali ada juga tuh tarian yang gak jauh beda dengan jatilan, cuma namanya beda. Ya, beda aja sih, Iya, beda iya, aja. Tapi intinya sama. Tapi intinya sama. Jadi itu tuh secara tidak sadar kalian Itu melukai diri sendiri. Iya, melukai diri sendiri guys, secara tidak sadar. Cuman kalau di jatilan kita melukai diri sendiri pakai apa ya? Beli. Iya, ada gitu-gitu. Injek beli nggak sih? Iya. Kalau Kalau- ke dada gitu. Iya. Kalau di Bali pakai apa? Keris atau Pakai keris gitu ya? Pakai semacam iya. Itu dijelasin di sana. Terus kan kenapa Bali juga dijelasin ke sana tuh karena dulu Jogja, maksudnya Pulau Jawa sama Bali ini tuh masih jadi satu dan mereka tuh kebiasaannya sama lah. Gitu. Nah, Makanya di bagian di Jogja. budaya ada bagian Bali. Di bagian Jogja Bali ini kalian juga bisa lihat patung-patung guys, mulai dari patung wanita, patung pendeta, patung raksasa dan manusia, patung wanita dan 2 ekor anjing. Seperti itu guys, itu benar-benar bagus banget. Banget juga kalau kalian baca secara Walaupun Ya. Jogja sama Bali itu adatnya mirip, tapi tetap ada ciri khas di bagian pahatannya sih. Ya. Bener banget. Biasanya kalau Bali itu tentang dewa. Iya, iya. Bali juga ada hewan-hewan. Oh iya, bener banget guys. Perbedaannya sama Jogja.
Di Jogja Bali kalian juga bisa lihat rumah adat, detail rumah adatnya Bali, nggak Iya. cuma detail rumah adatnya Jogja guys. Iya. Kalian bisa lihat. Terus di sana juga sebenarnya pengunjungnya banyak ya. Ya, Kita pagi aja udah ada yang mengunjungin. biasanya yang di bagian apa ya? Di bagian rumah depannya Bali itu paling ramai untuk foto-foto. Nah, Iya, bener. sebelum Oh, iya, bener. Nah, mumpung kita bahas rumah nih, kalian tahu gak sih guys kenapa di rumah-rumah zaman dulu itu banyak banget pahatan-pahatannya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Nah, kenapa banyak pahatan-pahatan? Itu karena biasanya di bagian depan tuh, kayak itu ada pahatan-pahatan gitu kan. Jadi orang zaman dulu itu ada yang namanya kasta. Kasta. Oh iya. Ya, ada yang namanya kasta. Biasanya orang yang rumahnya ada kayak gitunya, ada pahatan-pahatannya itu berarti orang kaya karena dia mampu. Oh. Dia mampu. Ini waktu di rumah yang bagian rumah Jogja tadi. Iya. Bagian tembok yang harus dibikin. Nah, itu bener banget guys. Keindahan dong loh guys. Tapi Selain buat keindahan Kak Cita, itu juga kalau di Bali ya, itu bisa untuk ibadah. bener banget. Di Bali itu ada rumah, lalu ada tempat tersendiri untuk ibadah guys. Gitu. Terus sebenarnya ya, itu kan tadi ruangan terakhir yang ada di gedung dalam. Oh, Itu. wow. Oke, yang ada di gedung dalam. Nah, sebenarnya ada gedung baru. Tapi kita nggak ngebahas yang itu ya. Kita Nah, ngebahas yang itu. Jadi, Sebelum di gedung baru nih ya guys. Sebelum di gedung baru kalian juga bisa lihat apa ini? tempat Spot apa ya? foto, mungkin spot Iya, foto. spot. Yang vibes-nya itu kayak di Bali guys. Bener banget. Mungkin kalau orang yang nggak pernah ke Sono Budoyo, lihat ini mereka nggak akan tahu kalau ini tuh cuma di Jogja ya kan? Dan ini tuh sebenarnya kalian tuh banyak banget spot foto di museum ini. Biasanya kan sekarang anak milenial kalau ke museum bisa betul. sukannya foto-foto Iya. kan. Nah, ini bisa banyak banget spotnya. Nge-story juga estetik banget. Iya, Bener. aduh. Bagus banget. Apalagi kalau device-nya mendukung guys, viral itu TikToknya. Viral. Seru banget. Gitu. Dan ya sebenarnya itu kita menyarankan kalian untuk sering-sering ke museum. Kenapa? Karena biar bikin kalian tuh nggak boring kayak biasanya. Yang cuma tidur, makan, gitu-gitu doang kan. Gak cuma biar nggak boring, kalian juga bisa dapat pengalaman, ilmu-ilmu yang benar-benar sangat berharga ya guys. Hanya dengan 3.000 kalian bisa lihat dan bisa tahu Nah, apa aja yang Habis kalian yang lihat- terjadi di Jogja istimewa ini. Bener banget. Semoga abis ini weekend kalian gak boring lagi ya. Amin. Ayo guys, 40 orang bilang amin, doanya bakal terkabul. Kalau kalian ke museum Sono Budoyo, satu nggak boring. Ya. Dapat pelajarannya juga. Yeah. Murah, deket, masih tengah kota banget di Jogja. For real. Seru pasti. Di depan Sono Budoyo banyak juga makanan-makanan. Iya benar. Jadi kalian habis wisata gitu, habis museum bisa cari makan dulu gitu. Oke, segitu aja cerita dari kami. Yes. Thank you. Saya Rai. Saya Arsha. Dan saya Arsha. Saya Rai. Udah dong tadi. Oh iya. Oke, gak apa-apa ya Oke, guys. nggak apa-apa ya guys. Oke. Biar namanya bakal terkenang di otak kalian terus guys. Asik. Boleh kok. Oke, gitu aja dari kami. Oke. Bye-bye.